Dari contoh soalnya kebanyakan kayaknya, pada pusingnya di pas deret Fourier, jadi ada 2 contoh soal deret Fourier, sisanya mungkin cuman ada satu soal dari setiap materi. Udah muncul belum ya? Belum, belum deh, belum. Udah ada belum? Udah. Belum. Udah, belum. Oh, belum. Udah. Udah ada belum? Udah. Udah. Belum ada teh, belum ada. Belum ada. Yang bener. Belum ada teh. Belum ada. Ya, belum ada. Nah, udah ada teh. Udah ada. Udah ada belum soalnya? Udah ada. Oke. Udah ada. Oke. Nomor 1 ya. Di sini kayaknya bentar. Nomor 1 di sini materi pertama tentang apa? Untuk bikin gambar gelombang sama sinyal spektrumnya. Yang satu sinyal dengan persamaan fungsi waktu 10 sin. Bentar, ini berisik nggak ya kira-kira? Cak. Nggak terlalu. Nggak terlalu teh. Oke. Maaf tadi sedikit berisik. Untuk ulangi lagi, ini ada satu sinyal dengan persamaan fungsi waktu 10 sin 2000 Vt plus 45 derajat plus 5 volt. Untuk pertanyaan pertama, gambarkan gelombang tegangan tersebut. Di sini pada persamaan, yang satu merupakan tegangan AC, yang satu lagi merupakan tegangan DC. Untuk tegangan DC, nggak usah diapa-apain, kita tinggal menganalisis tegangan AC. Analisis pertamanya, kita bakal mencari fungsi dengan waktunya pada saat 0. Untuk mencari pada saat T sama dengan 0, tinggal diubah aja T-nya dikali 0, maka nanti didapatkan 10 sin 45 derajat. Tinggal menggunakan perhitungan matematik aja ini mah. Selanjutnya, untuk mendapatkan, nanti kita kan butuh waktu T tuh di sini. Di sini kita cari saat si fungsi T-nya sama dengan 0. Nah, untuk fungsi T sama dengan 0, bisa dilihat di sini ada sama dengan 10 sin 2000 Vt plus 45 derajat. Terus masukin aja fungsi T-nya sama dengan 0, sama dengan 10 sin 2000 Vt plus 45 derajat. Nah, ini kan bisa pindah ruas tuh. Yang 10 pindah ruas ke sebelah kiri jadi 0. Soalnya kan 0 dibagi 10 sama dengan 0. Selanjutnya, sin juga bisa dipindah ruas kan. Kalau sin itu, kalau pindah ruas kan jadi 1/sin. Bisa sama aja sama sin inverse. Sin inverse dari 0 itu 180 derajat. Nah, sekarang kita dapat sin inverse 0 sama dengan 2000 Vt plus 45 derajat. Sin inverse 0-nya kan 180 derajat. Terus yang 45 derajat ini dipindah ruas, jadi minus. Jadi 180 derajat dikurangi 45 derajat, hasilnya 135 derajat sama dengan 2000 Vt. Kecepatan nggak?
Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang belum paham? Itu kenapa 135 bagi saya 140 kali V? Ya? Yang Yang mana? 135, yang itu yang T sama dengan Oh, ini itu kita kan mau nyari T nanti nyari T itu nyari waktunya pada saat si gelombangnya di titik nol si T ini tuh. Nah, ada rumusnya. Rumus T itu sama dengan theta per 180 derajat dikali V per omega. Nah, kan kita di sini ada nih, ini tuh si 135 derajat itu si tetanya. Sementara si 2000 V-nya tuh omeganya. Ini harusnya 2000 ya, 2000 V. Salah, kurang nulis. Tinggal dimasukin aja nilai-nilainya. Nanti hasilnya ada 0,375 milisecond. Ada yang ditanyain lagi? memang harus milisecond deh, enggak second aja. Bisa aja, gimana kalian aja. Cuman di sini kan di awal ya, tadi lupa. Di sini kan kita ada amplitudo nih 10 ya. Terus di sini tuh kan kalau misalkan dalam tegangan AC tuh 2000 V itu sama dengan omeganya. Nah, di sini kan rumus omega tuh sama dengan 2VF ya. Terus kalau misalkan kita mau nyari F berarti omega dibagi 2 V dong. Nah, makanya nanti ketemu si V-nya tuh 100 Hz. Nah, untuk nyari periode, jadi nanti untuk penggambarannya kan untuk nyari satu periode tuh. Satu periode tuh waktunya berapa gitu. Nah, makanya di sini si periode tuh rumusnya sama dengan 1/F. 1/F tuh sama dengan 1 milisecond. Makanya kenapa yang ini dijadiin milisecond. Ada yang mau ditanyakan? Cukup tuh, kalau saya cukup. Oke. Kita ke selanjutnya ya. Nah, ini sebenarnya di soal yang pertama ini tuh apa? Kan disuruhnya menggambar gelombang ya. Nah, di sini dilihat ada ada sinyal yang garis. Ini tuh sinyal yang garis ini tuh yang tegangannya tadi DC. Soalnya kan dia konstan ya, nggak pernah berubah-ubah si nilainya, makanya kenapa lurus, bukan garis doang. Terus di sinyal yang kedua ini sinyal si tegangan AC-nya. Nah, yang dimasukin tuh tadi kan di sini ada ya, kita dapat yang T sama dengan 0 tuh kita dapat 7,07 volt tuh. Itu tuh awal mula eh, si gelombangnya dimulai di garis ini. Nah, di sini. Jadi awal munculnya si gelombang. Sebenarnya bisa kalau misalkan kalian mau bikin lingkaran di sini nih. Apa? Bentar. Mau bikin lingkaran di sini, tapi titiknya sejajarin sama garis tengah ini nih. Sejajarin sama ini. Terus kan tadi di sini sudutnya 45 derajat. Tinggal dibuat aja lingkaran. Terus si titik tengahnya tuh sejajarin sama garis ini. Kalian hitung dari sebelah kanan 45 derajat di sini. Nanti terus tarik garis ke sini pasti sama kayak gini si hasilnya. Cuman ini karena kita udah tadi nyari dapat 7 volt, makanya nggak usah lagi buat lingkaran, tinggal tinggal cari aja titik yang 7,07 voltnya. Terus di sini kan titik puncak sama maksimum sama minimumnya tuh 10 sama min 10 volt ya. Itu tuh kayak peak to peak-nya tuh 10 volt. Jadi dari maksimum sama minimumnya tuh harus di 10 volt sama di min 10 volt. Kenapa? Karena di sini amplitudonya 10. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini?
Kalau misalkan nggak ada, dilanjut aja. Nah, tadi kan kita nyari tuh waktu yang tadi pakai rumus yang T sama dengan theta per 180 derajat dikali V per omega. Nah, itu tuh untuk ini nih, untuk nyari waktu di saat si gelombangnya ada di titik nol. Jadi pertemuan antara puncak sama lembah. Ini kan puncak di atas, lembah tuh ke bawah. Nah, si waktu di sini tuh waktu di saat si gelombangnya tuh berubah dari puncak ke lembah. Ngerti nggak? Paham semuanya? Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyain lagi, kita lanjutin ke gambar berikutnya ya. Nah, di sini tuh, ini dia di sini tuh gambar gelombang di mana si fungsinya tuh yang udah ditambahin. Jadi si gelombang ini, si sinyal yang DC sama sinyal yang AC ini tuh dijumlahin, ditambahin ya. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Apa bedanya? Nah, bedanya tuh di sini. Kan kalau di sini kita mulainya dari garis yang nol nih. Garis yang nol. Nah, kalau di sini tuh garis yang 5 volt ini tuh dianggap garis nolnya. Makanya kenapa di sini titik awalnya tuh di 12,07, soalnya amplitudenya ditambah 5, kan di sini ada DC 5 volt. Makanya tadi amplitudo yang tegangan AC itu ditambahin sama amplitudo yang DC plus 5 sama dengan 12,07 volt. Terus kenapa si batas maksimumnya 15, batas minimumnya puncak maksimumnya 15 sama puncak minimumnya min 5 volt. Soalnya masih tetap, jadi untuk si ininya tuh masih itu 10 peak to peak, masih 10 peak to peak, tapi dihitungnya dari garis 5 ini. Kan kalau misalkan 5 ke 15 jaraknya 10 volt, dari 5 ke 10 volt, makanya jadi cuman digeser aja si sinyal tegangan AC-nya ke atas. Paham nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Teh mau nanya teh. Ya. Kan kalau Pak Rustam Haji tuh suka dapat hasil dari tambah ini teh, tambah yang gelombang yang ditambahin ini. Suka dapat hasil langsung sinyalnya, itu gimana ya? Gimana? Kurang jelas tadi. Pak Rustam Haji mah, Pak Rustam Haji tuh pingin langsung hasilnya teh, hasil dari gambar. Kan ini cuma ditambahin gambarnya aja ya. Nah, kalau misalkan bikin sinyal yang barunya lagi gitu. Ini tuh sebenarnya bisa aja kalian gambarnya tuh digabungin aja gitu. Gabungin aja sih gambarnya, satuin aja, nggak usah 3 kayak gini. Ini tuh dibuat 3 tuh untuk ngejelasin doang sebenarnya. Kalau misalkan kalian mau mah, buat aja dalam satu untuk ininya lah, dalam satu dalam satu gambar. Kenapa? Kalau misalnya itu bukan DC, AC-nya AC lagi, bukan DC, AC lagi itu gimana? Kalau misalkan AC lagi, berarti nanti itu ada ya sebenarnya. Kalau misalkan AC lagi itu nanti si gelombangnya yang berubah. Jadi si bentuk gelombangnya berubah. Kalau ini mah kan gelombangnya tetap sama, cuman digeser aja kan. Tapi kalau misalkan AC ditambah AC, nanti tuh si bentuk gelombangnya berubah gitu. Bisa aja lebih rapat, bisa aja lebih renggang, kayak gitu. Nanti ada soalnya nggak teh? Nggak ada sih. Di sini nggak ada, cuman aku ada contoh soalnya. Paling nanti aku kasihin aja si scannerannya sama pembahasannya, tapi pakai tulisan paling.
Nanti aku kirimin ke ya, ikutan Dastel. Kalau mau. Oh ya, boleh. Oke. Masih deh. Ya. Nah, untuk yang B, pertanyaannya kan gambarkan sinyal spektrum tersebut. Nah, untuk untuk sinyal spektrum tuh kita ngambilnya dari tegangan AC-nya, bukan tegangan DC-nya. Makanya kenapa di sini si tinggal dilihat aja. Jadi waktu si tegangannya 10 tuh, kan kita udah nyari tuh tadi di atas pas sinyal tegangan AC tuh, kita dapetin si frekuensinya 1000. Makanya waktu si frekuensinya 1000 tuh, si tegangannya 10. Sementara untuk DC kan dia frekuensinya 0 ya, karena konstan, jadi nggak ada gelombang, nggak ada getaran, makanya si frekuensinya tuh 0. 0 berarti tinggal buat aja gambar kayak gini untuk spektrum, nggak susah kok. Tuh, untuk yang tegangan ya, ini spektrum tegangan. Terus untuk spektrum fasa, ini sama, buat aja bawahnya 0 sama 1000 Hz. Cuman kalau untuk yang DC kan mereka nggak punya sudut ya, jadi nggak usah tarik garis. Kalau misalkan yang AC kan itu ada sudut 45 derajat, jadi tinggal tulis aja di atasnya 45 derajat. Kalau misalkan untuk yang soalnya AC plus AC, nanti tuh ada caranya untuk frekuensinya kan berarti kalau AC sama AC ada 2 frekuensi tuh. Nah, makanya nanti paling dikirimin aja untuk pembahasan itu, soalnya nggak ditulis di sini. Untuk spektrum, ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya ini cuma ngegambar kayak gini doang sih. Kalau saya cukup deh. Oke. Lanjut ke nomor 2 paling ya. Ini tentang deret Fourier. Di sini diketahuinya satu sinyal periodik berupa deret pulsa persegi dengan nilai tegangan positif 5 volt selama 100 μs dengan negatif 10 volt selama 400 μs. Soal pertama, gambarkan deretan sinyal persegi tersebut dengan jelas dan benar minimal 2 periode. Yang A berarti cuma ngegambar doang ya. Gambar. Nah, di sini. Kan tadi untuk yang 5 volt itu waktunya tuh cuma selama 100 μs. Makanya kenapa di sini saat sinyalnya di atas tuh, di saat sinyalnya 5 volt tuh ininya cuman 100 doang, cuman satu kotak kecil gitu. Sementara untuk yang minus 10 volt itu di sini kan 400 μs, makanya dari si 100 ini tuh dihitung sampai 400. Ini anggap aja dari sini tuh titik nolnya. Ke sini 100, 200, 300, 400. Nah, kan kita buatnya disuruh 2 periode, makanya ada T1, ada T2. Tinggal buat lagi aja. Yang 5 voltnya itu cuma 100, selama 100 μs. Yang negatif 10 voltnya selama 400 μs. Untuk gambar ada yang mau ditanyain dulu nggak? Paham semua? Coba saya bisa lihat soalnya dulu. Oke. Nih. Teh mau nanya deh. Ya. Itu teh sinyal persegi itu deh. Ya, sinyal pulsa persegi. Kalau misalnya sinyal, kan ada beberapa sinyal kan ya? Ya. Kalau sinyal yang lain itu gimana deh? Sebenarnya kalau untuk deret Fourier tuh ya, kebanyakan pakainya persegi ya. Kalau untuk soal deret Fourier, jadi
Gak usah khawatir kalau misalkan ada sinyal yang bentuknya kayak gini gelombang. Soalnya kalau untuk gelombang itu nggak akan bisa kalian hitung manual, itu harus pakai pakai aplikasinya. Kayaknya nggak akan deh, soalnya ada yang sama Bulusia nggak di sini? Nggak ada. Ya ada. Ada. Oh ada. Kalau ngelihat materi-materi Bulusia semuanya ini kok untuk Dastel kayaknya untuk Deret Furit cuman pakai sinyal pulsa doang. Paling nanti kalau misalkan kalian ambil jurusan subjur Telkom, nanti ada transformasi Fourier. Kalau transformasi Fourier ya si sinyalnya nggak akan persegi doang. Tapi untuk Dastel kayaknya aman deh. Semoga aja. Oh ya, oke deh. Amin. Ini gambarnya udah ngerti gambar dari si soal ini, dari diketahui persamaan terus dibuat gambarnya. Itu kenapa sampai 1000? 1000, soalnya kan 2 periode. Jadi sebenarnya kalau misalkan jadi satu periode tuh ini aja si 100 millisecond ditambahin sama 400 millisecond. Makanya 500 millisecond kan ini satu periode tuh segini nih dari sini dari sini ke sini batasnya. Nah, ini periode keduanya. Jadi ada 2 gelombang lah. Ada 2 puncak, ada 2 lembah. Iya, paham. Teh. Ya? Itu katanya ada yang mau masuk. Belum diajak. Ada yang mau masuk? Belum. Oh, ke Kang Jaka berarti ya? Kang Jaka ada yang mau masuk. Udah masuk belum? Udah bisa dilanjut? Ya. Lanjut. Nah, sekarang ke perhitungan Deret Fourier. Nah, di sini kita buat persamaan biar nanti kita gampang lah untuk perhitungan matematiknya. Kan nih ya. Di sini dipakainya 0 sampai T ya, sampai periode. Kenapa? Karena kalau untuk dimasukin 0 sampai 100 atau 0 sampai 100 sampai 500 tuh terlalu banyak angka, nanti pusing. Makanya di sini dimasukin dulu aja. Untuk yang tegangannya untuk yang amplitudenya 5 volt, itu si batasnya tuh 0 sampai ke T/5. Kenapa T/5? Soalnya kan di sini 0 sampai 500 tuh dianggapnya satu periode, jadi T. Dari 0 sampai 500 tuh T. Makanya kalau misalkan dari 0 sampai 100 tuh berarti kan T/5, soalnya T dibagi 5. Kalau misalkan ya, soalnya si sinyalnya tuh di sini nih di 200, berarti kan T/4. Kalau misalkan di sini tuh T/5, T/4, T/3, T/2, ini T. Paham nggak di situ? Kenapa ini bisa jadi T/5? Paham. Oke, lanjut ya. Di sini yang amplitudenya negatif 10 dari T/5 sampai T. Nah, udah kan kita buat persamaan nih. Tinggal masuk ke kan deret Fourier itu ada 3 ya. Ada A0, ada AN, sama ada BN. Kita cari dulu A0. Sebenarnya ini tuh bukan rumus ininya ya, rumus umumnya. Kalau rumus umumnya
Kalau dulu tuh sama Pak Arsyad biasanya dalam bentuk periode atau dalam bentuk dalam fungsi waktu ya, dalam T. Kalau yang Bulusia mungkin dalam fungsinya fungsi X. Nanti tapi ada soal juga yang fungsi X, sekarang kita pakai fungsi waktu dulu, fungsi T. Nah, untuk yang A0 itu rumusnya sama dengan 1/T integral negatif tahingga sampai tahingga A dt sebenarnya. Cuman kan di sini kita ada 2 persamaan, makanya ada 2 integral. Tapi kalau misalkan nanti di sini ada 3 persamaan, atau ada 4 persamaan, berarti si integralnya juga nanti ada 4 atau ada 3 gitu. Tinggal dijumlahin aja dari setiap persamaannya. Nah, kita langsung aja ke sini. Nah, kan ini udah ya rumus umumnya sama dengan A0 sama dengan 1/T dalam kurung integral dari 0 sampai T/5 A dt plus integral T/5 sampai T A dt. Nah, ini ya, si integral tuh si batasnya tuh dari sini ngelihatnya. 0 sampai T/5, T/5 sampai T. Terus kalau dimasukin angkanya sama dengan 1/500. T-nya kan 500 ya. T-nya 500, soalnya dari sini 0 sampai 500 itu 1 periode, makanya T-nya 500. Nah, kita masukin angkanya lagi dalam kurung integral 0 sampai 100 untuk yang 5, amplitudonya 5. Untuk yang amplitudonya 5, batasnya 0 sampai 100. Karena kan ini T/5 tuh sama dengan 500/5, makanya 100. Si A-nya itu kan amplitudonya, masukin 5 dt minus. Kenapa minus? Karena ini kan minus 10 ya. Jadi keluarin aja minus. Integralnya 100 sampai 500, amplitudo 10 volt dt. Nah, kalau ke bawahnya mah tinggal ngelakuin itu aja, perhitungan integral. Kira-kira paham nggak untuk yang A0? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Teh maaf. Ya. Kalau yang itu yang A, kenapa harus sampai 2 gelombang tuh? Jadi kurang jelas. Gimana ya? Maaf, kurang jelas. Itu kenapa di gambar yang A harus 2 gelombang? Yang ini soalnya disuruhnya ini minimal 2 periode di soalnya. Tapi bisa aja disuruhnya cuman misalkan gambarkan deret sinyal persegi tersebut dengan jelas dan benar. Buat aja 1 periode kalau misalkan nggak ada ketentuan minimal 2 periode. Kalau misalnya 1 periode berarti cuman sampai 500 aja nih, cuman sampai 500. Nah, ininya enggak. Ini enggak usah. Kalau ke B-nya mah nggak ngaruh berarti ya? Ya. Ke B-nya mah nggak ngaruh itu mah. Oh iya. Maksudnya. Ya, untuk yang A0 udah paham semua berarti ya. Kita lanjut ke AN. Udah kurang jelas ya. Ini jelas nggak ya? Misalnya kecil-kecil. Lumayan jelas nih. Oh ya udah. Nanti dikirimin aja paling sama Kang Jaka PDF-nya. Aku udah kasih ke Taufik tadi PDF pembahasannya. Nanti kalau misalkan kalian mau belajar, review aja dari situ. Tapi kalau misalkan ada salah perhitungan, tolong dibenerin aja. Untuk AN, rumus umumnya sama dengan 2/T integral dari min tahingga sampai tahingga A cos N WT dt. Kalau untuk dari fungsi waktu, kita si cosnya tuh pakai omega, pakai N WT. Tapi kalau misalkan di fungsi X, itu cuma NX aja. Untuk yang dosennya Bulusia kayaknya pakai X kan. Jadi nanti paling dibahas di bawah. Ini si rumus umumnya. Nah, kita ke bawah,
kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Sama kayak tadi, cara pengerjaannya, cuman di sini kita tambahin cos NWT. Ada cos NWT-nya. Nah, jadi makanya 2 per T dalam kurung integral dari 0 sampai T per 5 cos NWT dt plus integral dari T per 5 sampai T minus 10 cos NWT dt. Kita lanjut ke bawah. Cos kan integralnya sin ya, nggak usah pakai minus. Cos integral dari cos itu sin. Ya, kenapa? Ini share screen-nya masih yang di A0. Oh, masih di A0? Bentar. Kalau yang lain gimana? Masih di A0 atau AN? Udah di AN. Udah di AN. Jadi AN. Kayaknya sinyalnya ya. Coba Iya, kan? tungguin dulu deh. Ya. Nanti kasih tahu aja kalau misalkan udah screen-nya udah di AN. Atau bentar. Di sini itu ada grupnya nggak? Grup apa teh? Grup buat belajar ini. Atau enggak grup daspelnya gitu, kelas yang sama Pak Rustam atau sama Bu Usia? Oh, ada. Ini aku kirimin aja PDF-nya ke Rizka, jadi biar bisa dilihat di PDF aja untuk apa? Kalian, jadi aku tinggal ngedengerin aja kalau untuk ininya. Oh, oke. Kita lanjut ya. Itu tadi yang screen-nya udah pindah belum? Udah bisa. Udah. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut tadi sampai ini integralnya ya. Kita tinggal pakai perhitungan matematika sama dengan 2 per T dalam kurung. Kan kalau integral dari cos, sin kostan atau ya pokoknya yang itulah. Nah, si ininya juga diturunin kan yang dalamnya nih, si NWT-nya tuh diturunin juga. Makanya kenapa di sini 5 per N omega. 5 per N omega. Soalnya mereka kan sebenarnya sebuah nilai, bukan sebuah fungsi. Makanya mereka bisa diturunin ada di sini jadi 5 per NW. Itu mah perhitungan matematika aja ya. Soalnya kalau ngejelasin lebih jauh kayaknya terlalu lama. Terus di sini dikali sin NWT batasnya 0 sampai T per 5 minus 10 per NW sin NWT batasnya T per 5 sampai T. Nah, di sini oke. Nah, di sini kita masukin si omeganya, kita ganti nih. Omega itu kan rumusnya 2VF ya. Terus si untuk F tuh kita ganti juga si F-nya nih, jadi 1 per T. Makanya kenapa si omeganya dirubah jadi 2V per T. Di sini nih. Nih, si omeganya tuh yang 5 per N omega, si omeganya kita rubah jadi 2V per T. Makanya kenapa si T-nya bisa di atas, kan kalau misalkan dibagi, terus di bawahnya ada bagi, berarti posisinya berubah ya. Di sini hujan ini enggak masih kedengeran jelas nggak suaranya? Masih deh. Udah lanjut aja berarti ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sampai yang tadi si omeganya dirubah jadi 2V per T. Masih ada yang bingung nggak?
Kalau misalkan gak ada yang ditanyain, kita lanjut aja ya. Nah, kan ini semuanya tuh omeganya dirubah jadi 2V per T. Nah, tinggal dijabarin aja pakai perhitungan matematika. Nanti kalau misalkan ada yang bisa dibuang atau dicoret, dicoret aja. Nah, di sini kan T-nya dicoret. T yang mana ini yang dicoret? Ini nih, yang 5T sama yang 10T. Kalau untuk yang ini mah kan dari fungsi sin-nya, jadi nggak bisa dicoret melewati ini. Makanya dicoretnya karena di sini ada 2V per T dikali T per 5. T per 5 dari mana? Dari ini batasnya. Ini pakai apa? Rumus integral yang berbatas aja. Ini kira-kira ke bawahnya bakal paham nggak cara perhitungannya? Kalau untuk cara perhitungannya paling nanti disimak aja, di ini aja dibaca lagi aja si apa pembahasannya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, bisa PC ke aku atau enggak ya nggak apa-apa PC aja. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti ya, soalnya nggak bisa jelasin sampai bawah nih. Jadi paling langsung aja ke intinya. Waktu hasil ya, ini hasilnya kan ini nih dapat segini nih. Kita hasilnya dapat segini. Nah, apa kan ini masih berupa persamaan doang nih, nggak ada angka. Untuk kita dapetin angka, kita masukin aja N1 misalkan sama dengan 1, tinggal dimasukin aja si N-nya ke sini nih, ke persamaan ini. Nanti dapetin nilai ini nih, AN. Ini tuh AN1 ya, AN dari N1 sama dengan 4,54. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh iya, nilai V yang di sini, nilai V yang di luar, sama nilai V yang pada fungsi sin, itu beda ya. Kalau yang nilai V yang di luar itu nilainya sebuah konstanta, nilainya bilangan, 3,14. Tapi kalau untuk V yang ada di fungsi sin ini, nilainya tuh 1 V itu sama dengan 180 derajat. Dari situ paham semua? Iya. Teh mau nanya. Itu teh kenapa N1 sama dengan 1 ada di pertanyaan? Enggak, sebenarnya ini mah kalau misalkan jadi gini, sebenarnya sampai sini juga udah gak apa-apa sebenarnya ya. Cuman ini hanya berupa persamaan doang gitu, bukan berupa nilai kan? Bukan berupa nilai. Nah, nanti sebenarnya untuk si fungsi pun ini, fungsi ST itu kan sama dengan A0 plus sigma dari N1 sampai A hingga dalam kurung AN cos NWT BN sin NWT kan. Nah, makanya kenapa dimasukin N1. Sebenarnya kalau misalkan kalian pengen, kalian bisa tambahin aja N1 sama dengan 1, masukin nih, berapa nilainya. Kalau N2 sama dengan 2, berapa nilainya. N3 sama dengan 3, berapa nilainya. Sebenarnya kayak gitu sih. Kalau itu N1, N2, N3, kalau misalnya N1-nya sama dengan 1, N1-nya sama dengan 2, itu nilainya bakal sama atau enggak? Beda nilainya. Oh, beda. Nah, kan di sini ada nih. Kan nanti disuruh nyari persamaan dari si ST-nya ya. Persamaan dari si ST-nya, si rumus umumnya tuh ini. Nah, makanya kenapa kita kan di sini dikasih taunya sigma tuh penjumlahan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Berarti kan bisa sampai apa aja gitu dijumlahin. Kayak gitu sih sebenarnya. Tinggal dimasukin aja nilainya. Paham deh. Oke, lanjut ya ke BN. BN sama, cuman beda rumus doang. Kalau BN tuh rumusnya 2 per T integral dari minus tak hingga sampai tak hingga
A, sin, N, WT, DT. Kalau tadi kan cos, sekarang sin. Nah, untuk perhitungannya sama aja, cuman paling nanti bedanya tuh di minus sampai positif minusnya. Kan kalau yang AN mah, yang minusnya 10-nya nih, 10 sin N2 V-nya. Kalau di sini, yang minusnya tuh yang 15 cos N2 V per 5-nya. Itu aja sih kalau misalkan perbedaan dari AN sama BN dalam perhitungannya doang, karena di sini dirubah dari cos jadi sin. Nah, di sini ngerti nggak ke bawahnya? Kalau misalkan kalian nanti ngitung, bakalan paham nggak? Insya Allah deh. Yang lainnya gimana? Biar kalau pada paham, kita lanjut aja ke pembahasan yang nomor 3 gitu. Soalnya nomor 3 juga sama, direct Fourier, cuman bedanya kalau ini di fungsi waktu, kalau yang nomor 3 itu di fungsi X. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita langsung aja. Oh ya, nah ini kan sama ya yang BN juga dimisalkan N1-nya sama dengan 1. Nah, ini hasilnya 1,71. Kita udah dapet nih ya, si rumus, si nilai-nilainya. Tinggal masukin aja ke persamaan ST nih. Persamaan ST itu sama dengan A0 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai K hingga dari AN cos NWT ditambah BN sin NWT. Nah, A0-nya tadi kan udah diketahui min 7 ya. Tapi kalau 0-nya nggak ada, misalkan hasilnya 0, nggak usah dimasukin aja. Berarti langsung aja masukin yang ininya, AN sama BN-nya aja. Nah, di sini tadi kan kita dimisalkannya cuma AN1 sama dengan 1 ya. Makanya di sini dimasukin nilai AN-nya 4,54 cos 2V per T dalam fungsi waktu. Kan tadi si omeganya 2V per T ya. Terus si N-nya kan sama dengan 1. Jadi makanya 1 dikali 2V per T dalam per T waktu plus BN-nya tadi 1,71 sin N-nya kan 1 dikali omeganya kan tadi 2V per T, 1 dikali 2V per T, T waktu. Terus kalau misalkan kalian nyari N2 sama dengan 2 atau N3 sama dengan 3, tinggal dimasukin aja, tinggal ditambahin aja ke sini. Ini mah cuman yang dimisalkannya aja. Kayak gitu, ngerti nggak untuk ini, persamaan ini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, paling kalau misalkan masih bingung, nanti boleh hubungin aja lah, nggak apa-apa. Kalau masih bingung, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya, nomor 3. Nah, kan kalau tadi nomor 2 tuh dari soalnya diketahuinya si persamaan, si nilainya. Kalau nomor 3 ini diketahuinya si gambarnya. Terus kita disuruh nyari periodenya, terus si fungsi X-nya, sama deret Fourier-nya. Untuk nomor 3 ini, kita deret Fourier-nya pakai fungsi X, nggak pakai fungsi T lagi. Makanya di sininya dalam bentuk V, bukan dalam bentuk T. Dalam bentuk V, bukan dalam bentuk T. Nah, ini kan digambar, ini tuh minus V per 4 untuk puncak ya, untuk yang puncak, untuk yang amplitudonya A, itu batasnya dari minus V per 4 sampai V per 4.
Untuk yang minus A, batasnya dari V per 4 sampai 3V per 4. Makanya di sini kita buat persamaan fx-nya kayak gini nih. A dengan batas minus V per 4 sampai dengan V per 4. Untuk yang minus A, batasnya V per 4 sampai dengan 3V per 4. Di sini dalam satu periode itu sebanyak V ya. Soalnya kalau misalkan kalian jumlahin dari minus V per 4, jumlahin tapi mutlak. Jadi ininya minus V per 4-nya tuh bukan minus tapi positif. Jadi V per 4 ditambah 0, V per 4 ditambah V per 2 ditambah 3V per 4 itu hasilnya nanti bakalan V atau ya bakalan V hasilnya. Paham nggak? Nggak mau. Maaf, koreksi tadi. Bukan ini ditambahin, tapi kan dari ini batasnya dari 0 sampai 3V per 4, ditambahin dari yang 0 sampai minus V per 4, tapi mutlak. Jadi 3V per 4 ditambah V per 4, makanya hasilnya nanti V. Maaf. Koreksi ya. Paham nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bagaimana teman-teman? Lanjut aja. Masih belum jelas? Lanjut aja, WT. Oke, lanjut aja ke deret Fourier-nya ya. Ke apa? Kita nyari A0, AN, sama BN. Nah, sama aja tadi kayak rumus umum. Kalau rumus umum kan tadi 1 per T integral dari min T hingga sampai T hingga ADT ya. Tadi ADT. Cuma sekarang kan fungsinya X. Jadi pakainya ADX. Nggak pakai ADT lagi. Nah, kan kita ketahui si T-nya tuh sama dengan V, makanya semua T-nya tuh diganti jadi V. Kan ini harusnya 1 per T jadi 1 per V. Tinggal masukin aja si batas-batasnya sama si nilai integralnya. Makanya kita didapatin dari yang soal ini, A0 sama dengan 1 per V dalam kurung integral minus V per 4 sampai V per 4 A dx. Soalnya kan yang A ini batasnya minus V per 4 sampai V per 4. Terus ditambah integral V per 4 sampai 3V per 4 minus A dx. Soalnya di sini amplitudenya minus A kan. Nah, sama aja kalau misalkan ya di fungsi di amplitudo A tuh sebenarnya ada 2 batas, berarti di sini tinggal ditambahin aja, misalkan ya di batas yang amplitudo A tuh ada lagi dari minus V per sekian sampai minus V per sekian, berarti tinggal ditambahin aja di sini integralnya, kayak gitu. Terus ke bawahnya tinggal perhitungan aja. Di sini kebetulan kita dapetin A0-nya tuh 0. Kalau kalian hitung ya, nih lihat. Kita masukin nilainya. Untuk A kan sebuah konstanta, jadi bisa dikeluarin di luar integral. Tinggal kita integralin dx-nya. Dx itu berarti kan 1 dx ya.
makanya kita muncul X di sini. Di sini minus A-nya dikeluarin juga, makanya kenapa jadi minus A dikali X, batasnya V per 4 sampai 3V per 4. Tinggal masukin aja batasnya, nanti kita dapat, oh ya, ini kan ada A ya dua-duanya. Ini ada A, ini ada A. Kita bisa keluarin si A-nya, makanya A per jadi A per V. Tinggal untuk yang apa? Untuk yang fungsinya tinggal masukin batas. Berarti kalau yang ini ya, kalau yang batasnya minus V per 4 sampai V per 4, tinggal masukin aja berarti V per 4, batas atas dikurangi batas bawah. Jangan lupa jangan ketukar, kalau misalkan ketukar nanti hasilnya bakalan beda. Atau biasanya bedanya di positif negatifnya. Di sini dimasukin V per 4, batas atas dikurangi minus V per 4, batas bawah dikurangi A per V, terus dalam kurungnya itu batas dari si nilai X-nya, batas atas dikurangi batas bawah, 3V per 4 minus V per 4. Nah, di sini kan hasilnya segini nih, sama dengan A per V, 2V per 4 dikurangi A per V, 2V per 4. Ini kan ini sama ya, berarti kalau misalkan sama, otomatis hasilnya 0. Kayak gitu, untuk yang fungsi X. Paham ya, paling kalau untuk yang 0, soalnya masih sama aja kayak di yang soal nomor 2, cuman perbedaan antara fungsi waktu dengan fungsi X, paling bedanya nanti di AN sama yang BN. Beda rumusnya aja. Kita lanjut ke yang AN. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian sela aja atau enggak, ya sela aja pas kalian masih bingung atau ada yang mau ditanyain, langsung speak aja ya. Mau nanya teh. Ya, kenapa? Kan itu yang gambar itu satu gelombangnya itu dari minus V per 4 sampai V per 4. Itu satu gelombang. Satu gelombang tuh ya sampai 3V per 4. Sampai sini. Tapi itu. Kalau ini mah enggak, ini mah cuman gambarannya aja. Jadi kalian nyari aja satu periode. Bisa aja nanti kalian dikasih di gelombangnya tuh ada 4 periode, cuman kalian butuhnya satu periode. Kalian boleh milih di mana aja sih mau nempatin nilai periodenya, misalkan gitu aja. Oke. Masih deh. Ya. Lanjut ya ke yang AN berarti. Oke, untuk AN kan tadi rumus umumnya kalau di fungsi T itu AN sama dengan 2 per T integral dari minus T hingga sampai T hingga A cos N WT ya. Kalau dalam fungsi T ada omeganya. Kalau dalam fungsi T pasti ada omeganya. Tapi kalau dalam fungsi X, kalau fungsi X itu sebenarnya deret Fourier-nya lebih ke matematika ya, deret Fourier matematika, bukan deret Fourier telekomunikasi. Kalau yang untuk X, makanya kalau X itu nggak pakai omega karena dia nggak punya nggak ada nilai omeganya kalau untuk yang fungsi X. Makanya di sini rumusnya nggak pakai omega. Perbedaannya itu aja sih sama yang sebelumnya untuk AN. Kalau untuk perhitungannya sama aja ya. Kalian pakai perhitungan matematika integral. Jangan sampai keliru untuk integral. Sama aja kayak yang di atasnya paling. Nah, di sini kan ini kalau misalkan kita hitung semua untuk AN, kita dapat persamaan ini nih, yang sama dengan 6A per Vn sin NV per 4 dikurangi 2A per NV sin N3V per 4. Tinggal sama kayak tadi yang nomor 2, dimisalkan N1-nya sama dengan 1,
untuk kita dapetin si nilai bilangannya. Kita masukin aja nih si n-nya sama dengan 1. Jangan lupa kalau V yang ini itu berupa bilangan, kalau V dalam fungsi sin konstan itu dalam bentuk sudut. Nah, di sini kita didapetin 2 akar 2 A per V. Kalau misalkan dalam bentuk apa? Bilangan ininya sama dengan 0,9 A. A itu sebenarnya kan sebuah bilangan ya, cuman di sini diketahuinya A doang, jadi udah 0,9 A aja. Paham sampai situ? Ada yang masih bingung nggak untuk deret Fourier dengan fungsi X? Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke yang BN. Untuk yang BN, sama ya, cuman diganti ininya aja, nggak ada omeganya. Kalau overall, semuanya sama, cuman T-nya diganti doang jadi V, sesuai sama soalnya. Di sini, BN-nya sama dengan 2V integral dari minus V per 4 sampai V per 4 A sin nx dx plus integral dari V per 4 sampai 3V per 4 minus A sin nx dx. Ke bawahnya menggunakan perhitungan matematika, jangan sampai keliru. Si minus positifnya, soalnya nanti takutnya ke bawahnya salah. Kalau misalkan dosennya cuma ngelihat caranya aja pasti dibenerin, tapi kalau misalkan dosennya yang teliti itu salah sedikit ya lumayan. Kalau misalkan kalian melakukan perhitungannya, nanti hasilnya itu sama dengan minus 6A per NP cos NP per 4 plus 2A per NP cos N 2P per 4. Nah, ini tuh persamaannya, hasil persamaannya. Nah, untuk dapat angkanya, tinggal dimasukkan aja permisalannya. Ini cuman kita dimisalkannya cuman di N1 sama dengan 1. Tapi kalau misalkan kalian butuh sampai banyak, bisa aja kalian buat N1 sama dengan 2, 3, atau 4. Nah, di sini, kalau misalkan kita masukin N1 sama dengan 1, hasilnya itu minus 1,8A. Oke, kita kan udah nemuin A0, AN, sama BN. Kita tinggal masukin buat si persamaan dari fungsi ini nih. Persamaan fungsinya yang sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai K hingga AN cos NX plus BN sin NX. Tinggal dimasukin aja kan, kalau A0 itu 0 ya tadi hasilnya, makanya nggak usah dimasukin, tinggal masukin aja yang ininya. Sebenarnya ini tuh kalau dimasukin berarti kan 0,9A, soalnya AN-nya tadi 0,9A, terus cos N-nya tadi kan dimisalkannya 1, makanya 1 dikali X, terus BN-nya kan ini negatif 1,8A, makanya dimasukin negatif 1,8A sin N-nya tadi 1 dikali X, berarti X. Harusnya ini, kalau misalkan kalian mau dijabarin lagi, ini tuh harusnya 0,9A cos X min 1,8A sin X plus sekian kalau misalkan kalian melanjutin permisalan yang lain. Nah, kan kalau di semua hasilnya ada A-nya nih ya, pasti ada A-nya. Soalnya nggak bisa dihilangin, makanya si A-nya dikeluarin aja ke depan. Jadi yang di dalam kurungnya tinggal angka-angkanya aja. Sampai situ ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham? Kalau misalkan ada yang masih belum paham, bisa ditanyain yang mana
paham, yang nggak pahamnya. Gimana? Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada, kita bisa lanjut ke soal nomor 4, tinggal 2 soal lagi. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham, boleh hubungin aja ya, lewat PC atau ya, terserah kalian lah. Kalau misalkan ada yang nggak paham, boleh nanya. Kita lanjutin aja ke nomor berikutnya ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, untuk yang nomor 4 ini, materi terakhir kayaknya, materi terakhir di sebelum UTS. Ini materi terakhir sebelum UTS yang tentang kawat saluran, tentang saluran yang nyari impedansi karakteristik atau konstan rendaman, konstan fasa, sama kecepatan rambat. Untuk nomor 4 langsung aja ke soalnya. Soalnya saluran kawat sejajar digunakan untuk menyalurkan sinyal 2000 Hz dengan frekuensi 2000 Hz, mempunyai nilai parameter R sama dengan 10 ohm kilometer, L sama dengan 0,004 Henry per kilometer, G sama dengan 0,4 mu mol per kilometer, dan C sama dengan 0,008 mu farad per kilometer. Tentukan A. Impedansi karakteristiknya, B. Konstanta redaman, C. Konstanta fasa, D. Kecepatan rambat. Untuk yang A dulu, untuk impedansi karakteristiknya, rumusnya tuh sama dengan akar dari R plus J omega L per G plus J omega C. Nah, kita kan belum nemuin si omeganya nih. Kita cari dulu omeganya. Omeganya rumusnya 2VF sama dengan 2V. Tadi kan ada frekuensinya 2000. 2V dikali 2000 sama dengan 4000 V. Sebenarnya nggak usah dijabarin sampai ini ya, udah sampai V aja biar si nilainya nggak terlalu banyak koma. Kita tinggal masukin aja nih nilai-nilainya yang tadi diketahui, masukin nilainya ke rumus. Didapatkan Z0 sama dengan akar dari 10 ditambah J omeganya 4000 V, terus L-nya tadi 0,004 per G-nya tadi 0,4 mu, kalau mu berarti dikali 10 pangkat min 6, ditambah J omeganya 4000 dikali 0,008, tadi kan mu farad, jadi dikali sama 10 pangkat min 6. Nanti tinggal ini dikali-kaliin, hasilnya dapat akar 10 ditambah J 16 Pi per 0,4 tambah J 32 Pi, cuman dikurungin terus dikali 10 min 6, soalnya kan tadi mu. Nah, biar mudah perhitungannya, kalau misalkan kalian pakai, ini kan kompleks ya, yang ada J-nya tuh kompleks nilainya, bakalan susah kalau misalkan kalian bagi, makanya ubah dulu bentuknya ke polar biar gampang dibaginya. Soalnya kan kalau polar dibaginya tuh yang konstan bilangan dibagi bilangan
untuk yang sudutnya tuh sudut dikurang sudut. Nih. Kalau untuk perubahan dari si kompleks ke polar tuh kayaknya diajarin di DEE kalau nggak salah. Diajarin di DEE, paling di Dastel cuman pengaplikasiannya aja langsung. Kalau misalkan kalian malas ngotret, pakai aja kalkulator lebih cepat. Kalau pakai kalkulator, di hasilnya itu sama dengan akar 51,25 sudutnya 78,75 derajat per 1,005 dikali 10 pangkat min 4 sudutnya 89,77. Nah, untuk hasil pembagiannya kan 51,25 dibagi ini ya 1,005 dikali 10 pangkat min 4 hasilnya 509,95 dikali 10 pangkat 3. Untuk sudutnya berarti 78,75 derajat dikurangi 89,77 derajat, hasilnya negatif 11,02 derajat. Nah, kan ini masih dalam akar ya hasil ini. Tinggal diakarin aja. Kalau untuk bilangan diakari, kalau untuk yang bilangannya diakarin biasa. Berarti akar dari 509,95 dikali 10 pangkat 3 itu 714,1. Untuk yang sudutnya, kalau diakarin itu dibagi 2, makanya negatif 11,02 dibagi 2 hasilnya negatif 5,51 derajat. Nah, ini kan masih dalam bentuk polar. Untuk impedansi itu bentuknya pindahin lagi ke kompleks. Dari polar pindahin lagi ke kompleks pakai kalkulator atau mau pakai perhitungan. Nanti hasilnya 710,8 minus J 68,57 ohm untuk satuannya ohm. Situ ada yang ditanyain atau udah paham semua? Sebenarnya ini cuman cuman masuk-masukin nilai ke rumus aja sih, nggak terlalu complicated. Gimana? Ada yang masih belum paham atau lanjut aja? Lanjut. Untuk yang nomor 2 itu nyari konstanta untuk yang B nyari konstanta redaman ya. Nah, sebenarnya kalau konstanta redaman nanti kita bisa dapetin kalau kita nyari konstanta propagasi. Nih di sini rumus konstanta propagasi itu sama dengan akar dari R ditambah J omega L dikali G ditambah J omega L. Nah, nanti si hasilnya kan dalam bentuk kompleks ya. A itu si bilangannya, terus ini yang kompleksnya si J-nya. Nah, untuk yang bilangannya itu A tuh di sini alfa ya. Alfa itu sama dengan si konstanta redamannya. Jadi kalau misalkan kalian nyari nilai konstanta propagasi, kalian udah bisa dapetin konstanta redaman sama konstanta pasa. Jadi bisa dalam ngerjain satu rumus ini kalian bisa ngejawab 2 soal B sama C. Nah, di sini perhitungannya kalau misalkan ini nih. Untuk nyari konstanta propagasinya dimasukin aja nilai-nilai yang tadi sama R plus J omega L, G plus J omega C kan. Tadi di atas udah kita cari, terus kita udah nemuin si bentuk polarnya, makanya di sini langsung dimasukin aja bentuk polar biar gampang untuk dikaliin. Kalau bentuk polar kan yang bilangannya dikaliin, terus kalau misalkan yang sudutnya ditambah, makanya nanti dapat hasilnya sama dengan akar 5,15 dikali 10 pangkat negatif 3, si sudutnya 168,52 derajat. Nah, sama kayak tadi, tinggal diakarin aja. Untuk yang bilangan di akar 2, untuk yang sudutnya dibagi 2. Hasilnya sama dengan
0,072, sudutnya 84,26 derajat. Dari polar ini, untuk dapetin konstanta redaman sama konstanta pergeseran fasa, kita ubah jadi kompleks yang ada J-nya. Nah, kalau diubah jadi kompleks, pakai kalkulator, hasilnya sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat min 3. Ini atau bisa ini jadi mili ya. Misalkan nggak mau pakai 10 pangkat min 3, bisa di sini kasih aja mili. Nah, di sini kan udah didapat hasilnya 7,2 kali 10 pangkat min 3 plus J 71,6 kali 10 pangkat min 3. Nih, yang bilangan ini, yang bukan bilangan kompleksnya, merupakan konstanta redaman. Makanya si alfanya tuh sama dengan 7,2 dikali 10 negatif 3, si satuannya rub per kilometer. Atau bisa dijadiin 7,2 milirub per kilometer. Kalau untuk konstanta pergeseran fasa, beta sama dengan si nilai kompleksnya yang ada J-nya. 71,6 dikali 10 pangkat min 3 radian per kilometer. Atau bisa juga jadi 71,6 miliradian per kilometer. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut? Lanjut teh. Oke, lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir untuk soal nomor 4. Kecepatan rambat. Kecepatan rambat Vp sama dengan rumusnya tuh sama dengan omega per beta. Kita kan tadi udah punya kita belum punya omega, omeganya udah ada tuh. Terus betanya juga udah ada nih, udah dicari tadi di apa pas konstanta propagasi. Makanya tinggal masukin aja nilai-nilainya. Terus kali-kaliin, nanti kali bagi, nanti dapat hasilnya segini. Kalau untuk kecepatan rambat, kalau untuk yang ini tinggal kalian kalau nggak online kalian bisa hafalin rumusnya, tapi kalau misalkan kan sekarang online tuh UTS-nya, kalian bisa tulis lah rangkumannya, yang rumus-rumusnya aja. Kita lanjut aja langsung ke nomor 5 ya. Nomor 5 sama materinya, cuman perbedaannya di sini, enggak, ini materi selanjutnya, terusan dari materi nomor 4. Di sini dalam sebuah ruang jadinya, pemancar. Soal nomor 5, dalam ruang bebas itu ruang hampa ya. Ruang hampa tuh epsilon 0 biasanya. Sebuah gelombang merambat ke segala arah pemancar di suatu tempat berjarak 10 km. Di sini kan jarak 10 km, berarti jarak tuh sama dengan R, berarti R-nya tuh sama dengan 10 km. Dari Itenas dengan daya 10 watt. Daya tuh P. Ini tuh, tapi P total ya. P total dari si pemancarnya. 10 watt. Nah, di sini kita harus nyari yang A, berapakah kecepatan rambat dan impedansi intrinsiknya, Z0. Terus yang B-nya, hitung daya terima di gedung tersebut, di gedung Itenas berarti ya. Kita terima daya di gedung Itenasnya itu berapa? Kalau misalkan dari pemancar ke Itenas dikasih 10 watt, tapi yang keterimanya sebenarnya berapa? Soalnya kan pasti di jalannya tuh pasti ini C ya, bukan B. Yang C diketahui bahwa ITB di Itenas memiliki jarak 1,5 kali jarak dari pemancar ke Itenas, berapa daya yang diterima ITB, berarti daya PR ya, PR ITB di sini. Langsung aja ke pembahasan. Langsung aja ke pembahasan yang A. Kita disuruh nyari kecepatan rambat dan impedansi intrinsiknya. Di sini Vp sama rumusnya untuk soal ini, Vp rumusnya sama dengan 1 per
akar mu 0 dikali epsilon 0. Soalnya dalam ruang hampa. Tapi kalau misalkan nanti dikasih tahu misalkan dalam sebuah benda atau yang memiliki nilai epsilon yang berbeda, pasti di sini dikali epsilon lagi. Jadi nanti rumusnya biasanya mu 0 dikali epsilon 0 dikali epsilon. Cuman karena di sini soalnya ruang hampa, jadi cuman epsilon 0 aja. Tinggal dimasukin nilainya. Untuk mu 0 tuh udah ketentuan ya, mu 0 sama epsilon 0 nilainya udah ditentukan. Nilainya tuh 4V. Untuk yang mu 0 nilainya 4V dikali 10 pangkat min 7. Untuk epsilon 0 nilainya 10 pangkat min 9 per 36 pi. Tinggal dimasukin aja nilainya, nanti dapat hasilnya segini. Tinggal dikali-kaliin sama dibagi. Hasilnya dapat 3,3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Terus untuk yang selanjutnya, impedansi intrinsik atau Z0, si rumusnya sama dengan akar mu 0 per epsilon 0. Tinggal masukin aja sama kayak VP. Tinggal masukin soalnya ini mu 0 sama epsilon 0 udah diketahui nilai-nilainya. Tinggal dimasukin aja. Nanti dapat hasilnya 120 pi ohm, atau kalau dijabarin jadi 376,9 ohm. Udah paham ya? Kalau untuk yang A itu cuman masukin nilai ke rumus aja, nggak begitu sulit. Kita lanjut ke yang B ya. Untuk yang B tadi pertanyaannya, hitung daya terima di gedung tersebut, di gedung ITENAS berarti dah. Jadi daya yang dipancarkan dari pemancar ke ITENAS 10 watt, cuman yang diterimanya tuh berapa gitu ditanyainnya. Nah, untuk daya yang diterima di gedung tuh atau bisa disebut PR sama dengan PT per 4 pi R kuadrat. Kan tadi PT-nya daya total yang dikasihnya tuh 10 watt ya. Tinggal dimasukin aja 10 watt. Terus kan tadi jarak dari si pemancar ke ITENAS tuh 10 ya, 10 km. Tinggal dimasukin aja 10, R-nya 10. Terus tinggal dihitung aja, nanti hasilnya dapat 7,96 dikali 10 pangkat min 3 watt. Ini kan 10 pangkat 2 itu 100. 100 kali 4, 400. 400 pi, berarti nanti jadi 10 per 400 pi, sama dengan ini coret nolnya, tinggal 1 per 40 pi. Kalau misalkan dihitung, pakai kalkulator hasilnya segini, 7,96 kali 10 pangkat min 3 watt. Itu untuk yang B ya, cuma segini doang. Nah, kita lanjut ke yang C. Nih, untuk yang C, ini tuh kayak soal cerita ya. Diketahui bahwa ITB di ITENAS memiliki, dari ITB ke ITENAS memiliki jaraknya 1,5 kali jarak dari pemancar ke ITENAS. Berapa daya yang diterima oleh ITB? Nah, kan jarak dari ITENAS ke pemancar tuh 10 km nih diketahui. Terus diketahui jarak ITB ke ITENAS tuh memiliki jarak 1,5 kali jarak pemancar ke ITENAS. Nah, ini ya, kalau misalkan pakai mind map-nya, ini dari ITB ke ITENAS tuh R-nya tuh sama dengan 1,5 dikali jarak dari ITENAS ke pemancar 10 km, berarti tinggal dikaliin aja 1,5 dikali 10 km sama dengan 15 km. Tapi yang ditanyainnya berapa daya yang diterima ITB. Nah, daya yang diterima ITB berarti kalau misalkan kita gambarkan si pemancar di sini, ITENAS di sini, ITB di sini. Dari ITB ke ITENAS jaraknya 15 km, dari ITENAS ke pemancar jaraknya 10 km. Maka dijumlahin jadi 25 km jaraknya R-nya. Maka si daya yang diterima oleh ITB dari si pemancar tuh tinggal dimasukin aja ke rumus sama dengan 10 per
4pi, soalnya tadi kan PT-nya kita diketahui 10 ya. 10 watt per 4pi R kuadratnya 25 kuadrat, sama dengan 10 per 2500 pi, terus diperkecil jadi 1 per 250 pi, sama dengan, kalau misalkan dihitung pakai kalkulator, hasilnya sama dengan 1,27 dikali 10 pangkat negatif 3 watt. Satuannya watt. Ya, paling cuman ada 5 soal.